Bismillahirrahmanirrahim. Akan menyampaikan salah satu cabang ilmu syar'i, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan sudah saya sampaikan bahwasanya kita, siapapun yang sudah balik, wajib hukumnya, bahkan fardu ain untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Meskipun ilmu yang lainnya juga wajib dipelajari seperti ilmu fikih dan yang lainnya. Tapi ilmu tauhid atau ilmu akidah ini levelnya udah paling tinggi ya, harus lebih diutamakan ya. Kita langsung membahas tema kita untuk pagi hari ini, yaitu pembahasan seputar mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti sebelum kita memasuki detail-detail pembahasan masalah akidah, kita perlu pengenalan dulu Pak Bu. Kalau belajar akidah itu madhabnya apa saja? Selama ini kita kalau belajar ilmu fikih, alhamdulillah sudah semakin banyak pengenalan madhabnya. Misalnya kalau dalam ilmu fikih kita mengenal ada berapa? 4 madhab. Ada madhab Hanafi, kemudian ada madhab Maliki, kemudian ada madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Itu 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih yang masyhur 4 madhab. Tapi kalau belajar akidah, ini bidang ilmunya beda lagi ya. Ilmu akidah atau ilmu tauhid, madhabnya apa ya Pak Ustadz? Selama ini tahunya ya pokoknya ya belajar tauhid, belajar akidah. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mengenal madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan awali dari siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Nanti siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara spesifik, nanti kita sebutkan madhabnya. Kalau ini secara umum dulu ya, kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 riwayat nanti jamaah yang berkaitan dengan kelompok firqah najiyah. Al-firqatu an-najiyah. Apa itu? Kelompok yang selamat ya. Al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat yang nanti dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada 3 riwayat nanti. Yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi, yang kalau diterjemahkan, setiap yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama, ciri-cirinya adalah mengikuti ajaran atau jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Misalnya ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kita baca hadisnya ya, thalaban lil barokah. Mudah-mudahan dengan baca hadis Nabi kita dapat berkah lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, wa taftariqu ummati ala 73 millatan. Kata Nabi, umatku itu nanti akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kulluhum finnar. Masya Allah, kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di neraka illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok ini. Berarti ini firqah najiyah, kelompok yang selamat. Najiyah itu selamat maknanya. Qalu, para sahabat waktu itu bertanya, waman hiya ya Rasulullah, mereka itu siapa ya Rasulullah yang selamat, kelompok yang selamat ini? Nabi menjawab, qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa maknanya? Ma, sesuatu
ana alaihi, yang saya berada di atasnya, wa ashabi, dan juga para sahabat. Ya, artinya ini ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi pokoknya siapapun yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang diajarkan oleh para sahabat, insya Allah dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqah Najiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya dalam sebuah hadis disebutkan as-sawadul a'zam. Apa? As-sawadul a'zam. Kita baca dulu hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Jadi kata Nabi, Pak, Bu, sesungguhnya umatku, ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan berkumpul bersepakat atas kesesatan. Nah, ini udah disabdakan oleh Nabi. Enggak mungkin seluruh umatku itu sepakat untuk melakukan dolalah, kesepakatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, tapi kalau kalian melihat ada perbedaan di antara kaum muslimin, di antara umatnya Nabi, fa alaikum bisawadil a'zam. Nah, ini pesan Nabi. Fa alaikum, maka ikutilah, tetaplah bisawadil a'zam, dengan mengikuti as-sawadul a'zam. Apa itu as-sawadul a'zam? Sebagian ulama menafsirkan as-sawadul a'zam itu sekumpulan kaum muslimin atau sekumpulan para ulama yang mereka ini ajarannya sama, tidak mungkin sesat. Ya, jadi as-sawadul a'zam itu sekumpulan banyak orang lah gitu. Ya, as-sawadul a'zam namanya. Sekumpulan kaum muslimin, tidak hanya satu orang, dua orang atau 10 orang, enggak, tapi banyak. Mayoritas lah, kita nyebutnya kelompok mayoritas, namanya as-sawadul a'zam. Ini istilah ya, as-sawad. As-sawad itu apa ya? Ya pokoknya kelompok besar lah, al-a'zam yang sangat besar. Baik, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ya jemaah, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia al-jamaah. Ini tafsir dari as-sawadul a'zam sebetulnya. Jadi maksud as-sawadul a'zam itu adalah al-jamaah, yaitu sekumpulan kaum muslimin atau para ulama yang mengajarkan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol fa'alaikum bil jamaah. Nabi bilang fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kalian ngikutin al jamaah, bil jamaah, yaitu sekelompok kaum muslimin yang bersepakat dalam satu ajaran gitu, bil jamaah. Fa innallaha lan yajma' ummati, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku illa ala hudan, kecuali pasti di atas kebenaran hidayah. Nah, ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, Pak, yang disebutkan dalam hadis-hadis ini atau riwayat ini. Namun barangkali kita nanti akan temukan setiap kelompok Islam itu akan mengklaim dirinya, kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini batasannya masih umum nih ya. Ma'ana alaihi wa ashabi tadi, apa? Ajaran yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat, as-sawadul a'zam atau al-jamaah. Masih umum. Ya, belum detail. Jadi seperti apa sih? Spesifik lagi. Nah, ini nanti akan kita sebutkan ya. Kalau ini kan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Nanti kita sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara spesifiknya. Satu lagi jamaah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ala dolalatin, di atas kesesatan. Tidak mungkin ya. Umatnya Rasulullah semuanya dikumpulkan dalam kesesatan, tidak mungkin.
Wa yadullahi ma'al jamaah. Yadullah. Nah, ini apa kalau terjemahan yad apa biasanya, Pak? Yad itu apa? Yadullah. Tangan ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yadun itu apa? Tangan. Tapi ketika yad disandarkan kepada Allah, yadullahi, ya, ini maknanya apa? Hati-hati. Nanti ulama kita, ulama salaf, ada kaidah khusus dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, termasuk hadis-hadis mutasyabihat seperti yadullah atau istawa, ya, ar-rahmanu 'alal arsyis tawa, atau apalagi yanzil, ya, Allah yanzilu ilas sama'id dunya, dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ulama salaf memahami ayat-ayat atau hadis mutasyabihat. Yadullah ma'al jamaah, yadnya Allah itu bersama jamaah. Pokoknya Allah itu bersama dengan sekumpulan orang-orang yang berkumpul, al-jamaah. Wa man syadda ilan nar, siapa yang berbuat menyendiri sad, ya, sad ini berarti pendapatnya leneh lah, maka sadda ilan nar, nanti dia tempatnya di neraka. Rawahu al-Hakim wa Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi tafsirul jamaah. Imam Tirmidzi menafsirkan, Pak, atau memberikan penjelasan. Yang dimaksud al-jamaah adalah inda ahlil ilmi hum ahlul fikhi wal ilmi wal hadis. Jadi yang dimaksud jamaah, Allah bersama jamaah, itu adalah ahli fikih atau ahli ilmu secara umum, termasuk ahli hadis. Jadi kalau kita ngikuti ulama ahli hadis, ngikutin ulama ahli fikih atau ahli ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu syar'i termasuk ilmu akidah, maka insya Allah kita aman lah, ya, termasuk kelompok jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya kita akan sebutkan ahlus sunnah wal jamaah secara spesifik. Ya, kalau tadi kan masih ngawang-ngawang ya, ciri-cirinya mengikuti ajaran Nabi, terus as-sawadul a'dzam disebutnya as-sawadul a'dzam, terus al-jamaah gitu ya. Nah sekarang, jadi sebetulnya siapa ahlus sunnah wal jamaah itu kalau dalam ilmu akidah? Saya akan nukilkan beberapa qaul, Pak. Qaul itu pendapat ulama, ya. Dalam kitab-kitab mereka bilang ahlus sunnah itu ini begitu. Lebih spesifik lagi disebutkan namanya. Nanti ada 3 kitab kita baca ya. Kitab yang pertama yaitu kitab karya Al-Imam Abdul Baqi Al-Ba'li Al-Hambali. Ini ulama besar dalam mazhab Hambali, jamaah. Ya, kalau dalam ilmu fikih tadi ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, salah satu ulama dalam mazhab Hambali namanya Al-Imam Abdul Baqi Al-Ba'li. Beliau dalam kitabnya Al-Ain wal Athar fi Aqaidi Ahlil Athar, ya, mengatakan bahwasanya anna tawaifa ahli sunnati thalathatun asyairatun wa hanabilatun wa maturidiyatun. Masya Allah. Ini bukan saya yang bilang ya Pak Bu ya. Jadi nanti jangan bilang wah Ustadz Ajib ini ngada-ngada ini. Enggak ya. Kita berdasarkan rujukan kitab ulama salaf. Ya, ilmiah kajian kita nukil kitab-kitab dari para ulama kita. Jadi apa kata Imam Abdul Baqi Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala? Sesungguhnya kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu ya ada 3. Dalam ilmu akidah ada 3. Siapa? 1, Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Asy'ariyah, Pak, atau Asy'ari lah, mazhab Asy'ari. Yang kedua Hanabilah. Hanabilah ini nanti dikenal dengan Athariyah. Apa? Mazhabnya apa namanya? Athariyah. Makanya kalau Anda lihat tuh di beberapa YouTube ada ustadz dia bilang saya mazhabnya Athari. Pakai sa, Athari. Itu berarti ngikutin akidahnya Hambali gitu. Athari, ya, ikut siapa? Mazhab Hambali. Jadi Hambali itu juga disebut Athariyah. Yang ketiga wa Maturidiyah dan Maturidiyah. Jadi ini lebih spesifik lagi Pak, lebih detail, ada namanya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu dalam ilmu akidah ya 3 ini, Asy'ari, kemudian Athari dan
Maturidi. Atau kalau mau dibalik Asy'ari Maturidi Atsari begitu biasanya. Ya, ini siapa yang bilang? Imam Abdul Baqi Al-Hambali, ulama besar dalam Hambali. Pak Ustadz, kayaknya beliau doang yang bilang begitu. Saya mau bukti yang lain. Oke, kita ambil kitab yang lain ya. Misalnya ini ulama Hambali juga, mazhabnya Atsari dalam ilmu akidah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Ibnu Balban Al-Ba'li Al-Hambali Al-Atsari rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1083 Hijriah. Berarti beliau ini sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan tahun 1200-an ya. Sekitar tahun 1200-an. Nah, ini beliau tahun 1000-an ya. Beliau berkata dalam kitabnya Qalaidu Al-Uqban. Ini kitab ini Pak, Bu, kalau Anda belajar akidah Hambali atau akidah Atsari tadi, wajib punya kitab ini karena ini kitab paling penting dalam akidah Atsari atau Hambali. Kata beliau begini, wal mu'awwalu alaihi inda sadatil hanabilati dukhulus sadatil asy'ariyati wal maturidiyati fi tawaifi ahli sunnah. Ini belum sempat saya terjemahkan ya. Jadi kata Imam Ibnu Balban, pendapat yang resmi al-mu'awwal itu yang mu'tamad. Apa? Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, dalam mazhab kami, mazhab Hambali, mazhab Atsari, dukhulus sada al-asy'ariyah wal maturidiyah, bahwa Asy'ari dan Maturidiyah itu termasuk fi tawaifi ahli sunnah, termasuk golongan ahlus sunnah. Ini berbeda Pak dengan klaim beberapa kelompok zaman sekarang. Asy'ari Maturidi itu bukan ahlus sunnah gitu. Asy'ari Maturidi itu ahli bid'ah gitu. Tinggalkan itu Asy'ariyah Maturidiyah gitu. Itu banyak Pak zaman sekarang yang bilang begitu, udah banyak itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh seperti itu. Itu berbohong ya atas ilmunya para ulama. Banyak kok persaksian dari kitab-kitab yang kita baca ini sebetulnya bahwa Asy'ari Maturidi itu termasuk ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Wa qad qarrara hadza jama'atun minas sadatil Hanabilah. Ini sudah ditetapkan oleh sekumpulan ulama Hambali. Wa inna thalathata hiya firqatun wahidah. Sesungguhnya tiga madhab di sini apa maksudnya? Asy'ari, Maturidi dan Atsari Hambali ya. Itu seperti satu firqah wahidah, seperti satu kelompok, firqah najiyah tadi loh. Kelompok yang selamat. Li'annahum kulluhum ahlul hadis. Ini yang banyak orang tidak tahu. Madhab Asy'ari, Maturidi dan madhab Atsari Hambali, mereka itu ahli hadis semuanya. Mereka ahli hadis, Pak. Nanti kalau kita belajar akidah secara khusus, itu ulamanya itu banyak yang dari kalangan ahli hadis, ya, bukan sembarangan mereka. Oke. Fa innal asy'ariyata wal maturidiyata lam yaruddu al ahadits wala ahmaluha, imma fawaduha wa imma ta'awwaluha. Sesungguhnya Asy'ari Maturidi itu tidak menolak hadis, tidak menolak dalil, akan tetapi mereka kadang-kadang mentafwid, kadang-kadang mentakwil. Ini nanti menjadi semacam manhaj, Pak. Apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat mutasyabihat sama hadis mutasyabihat seperti yadullah. Itu metodenya hanya ada dua, Pak. Tolong ini dicatat ya, supaya nanti Anda kedepannya paham. Satu namanya metode atau manhaj tafwid. Apa? Tafwid. Yang kedua namanya manhaj takwil. Apa? Takwil. Jadi para ulama kita itu kalau ketemu ayat yadullahi fauqa aydihim atau ar-rahmanu 'alal arsistawa, itu metodenya cuma dua. Boleh pakai tafwid, boleh pakai takwil. Tapi yang paling aman itu pakai tafwid. Nah, Asy'ari Maturidi ini mereka selain pakai tafwid, pakai takwil juga mereka. Sementara yang Hambali, yang Atsari itu tidak mau banyak mentakwil, Pak. Mereka ambil aman, pokoknya tafwid saja gitu. Jadi sebetulnya sama. Akidah Ahlussunnah itu sama, tiga madzhab itu tadi sama sebetulnya. Bedanya kalau Asy'ari Maturidi itu lebih lebih longgar dalam masalah takwil. Ya, dalam masalah
takwil lebih longgar. Tapi kalau Hambali ketat sekali. Pokoknya tafwid sajalah lebih aman begitu. Nah, ini enggak usah dibenturkan ya. Itu masalah ijtihad ulama, tidak masalah. Nah, wahina idzin fatala satu firqatun wahidah liqtifaihim al-athar. Jadi kesimpulannya 3 madzhab itu sebetulnya satu firqah wahidah kata beliau. Ya, satu. Kenapa? Karena mereka mengikuti hadis-hadis atau dalil. Ini pengakuan dari ulama besar Hambali namanya Al-Imam Ibnu Balban.